Meskipun namanya reksadana pendapatan tetap, tapi kita nggak dikasih nih pendapatan yang tetap. What? Kita dibohongi nih selama ini. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Guys, video ini adalah video ketiga saya ngobrolin tentang reksadana. Di video sebelumnya, aku sudah bilang ada sebuah reksadana yang jarang rugi. Namanya reksadana pasar uang. Aku yakin setelah kamu nonton video yang ini, kamu pasti nanya dong, Vin, kalau untungnya cuma 5% sampai 7% setahun sih kecil ya, kurang. Ada nggak sih yang lebih gede lagi untungnya, tapi tetap aman? Ada dong, jawabannya adalah reksadana pendapatan tetap. Dalam bahasa Inggris disebut Fixed Income Fund. Meskipun namanya reksadana pendapatan tetap, tapi kita nggak dikasih nih pendapatan yang tetap. What? Kita dibohongi nih selama ini. Oh no. Tenang, gak bohong kok. Memang ada penghasilan tetapnya. Pertanyaannya adalah, siapa yang mendapatkan penghasilan tetap itu? Apakah kita, saya dan kamu sebagai investor, atau manajer investasi yang mengelola dana kita? Yuk, kita kenalan langsung sama reksadana pendapatan tetap. Guys, kalau di video sebelumnya, aku bahas tentang reksadana itu seperti kita makan capcay. Kali ini saya mau kenalin yang namanya capcay ayam. Kenapa kok disebut capcay ayam? Ya karena isinya adalah capcay sayuran ditambah daging ayam. Ya masih light gitulah ya, nggak terlalu berat kita makannya. Dan kali ini namanya adalah reksadana pendapatan tetap. Karena dalamnya isinya lebih banyak pendapatan tetap. Pendapatan tetap itu apa, Vin? Pendapatan tetap itu adalah surat utang atau orang-orang sebutnya obligasi. Guys, sorry, ada yang roaming ya? Bentar, aku jelasin dulu supaya kamu tahu konsep pendapatan tetap atau dalam bahasa Inggrisnya fixed income. Pendapatan tetap itu kan surat utang. Contoh ya, Melvin punya utang ke Robi. Katakanlah utangnya 12 juta rupiah. Dicicil 12 kali. Jadi setiap cicilan bayarnya adalah 12 juta dibagi 12 sama dengan 1 juta. Sampai sini teman-teman masih paham? Iya. Katakanlah setiap kali bayar itu ada bunganya. Katakanlah bunganya 100.000. Jadi setiap kali bayar, Melvin harus bayar 1 juta, itu cicilan pokoknya, ditambah 100.000 cicilan bunganya. Sehingga yang harus Melvin bayar adalah 1.100.000. Sampai sini teman-teman paham? Yes, oke, good. Teman-teman lihat dari sudut pandang Robi. Robi setiap bulannya menerima penghasilan yang jumlahnya tetap, yaitu 1.100.000 rupiah dari Melvin. Oleh karena itu, produk-produk yang sifatnya surat utang disebut pendapatan tetap atau fixed income. Karena ada cicilan atau angsuran yang dibayarkan dalam jumlah tetap. Sampai sini teman-teman paham? Ya, semoga nggak roaming lagi ya. Oke, good. Kita lanjut nih. Supaya kamu lebih kebayang tentang reksadana pendapatan tetap, saya mau share salah satu produk, yaitu reksadana pendapatan tetap namanya BNP Paribas Omega. Supaya kamu lihat datanya lebih gampang, saya share layar komputer saya. Teman-teman, saya menggunakan website dari Indo Premier karena di sini datanya lengkap dan kamu bisa akses secara gratis. Coba kamu lihat ya. Guys, ini dia BNP Paribas Omega. Kita klik, kita bedah produknya sekarang. Kita download, teman-teman download FunFactSheet. Masih ingat kan FunFactSheet itu tuh kayak ringkasan reksadana atau kayak informasi dalamnya reksadana itu seperti apa sih? Kita lihat ya. Oke. Jadi teman-teman, reksadana BNP Paribas Omega ini adalah punya salah satu aset manajemen terbesar di Indonesia. Namanya adalah PT BNP Paribas Asset Management atau BNP Paribas AM.
BNP Paribas ini itu adalah salah satu perusahaan keuangan terbesar dan dia aslinya dari Europe. Dana kelolaan PT BNP Paribas Asset Management adalah sebesar 18,2 triliun rupiah. Coba tebak, nolnya ada berapa itu? Oke teman-teman, kita bedah aja langsung produknya ya, supaya nggak kelamaan. Kita lihat produknya. Oke. BNP Paribas itu pertama, kita lihat dari dana kelolaannya. 139,6 miliar rupiah. B itu billion dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya adalah miliar rupiah. Saya sarankan kalau kamu pilih reksadana pendapatan tetap, pilih yang AUM-nya di atas 100 miliar rupiah ya. Ini berarti checklistnya oke. Yang kedua, kita lihat return-nya. Saya lebih prefer return yang konsisten positif. Contoh nih, ini bagus ya. 1D itu 1 harinya positif, 3 harinya positif, 1 bulannya positif. Year to date itu dari awal tahun sampai sekarang itu masih positif, 1 tahunnya masih positif, dan 3 tahunnya juga masih positif. Ini termasuk bagus. Good. Walaupun kita tahu di 2020 ini ada COVID-19 dan lain sebagainya, kinerja reksadana pendapatan tetap BNP Paribas Omega masih positif. Itu bagus. Salah satu indikator yang sehat. Kamu pasti nanya, wow ini kok hebat ya bisa positif terus ya? Isinya apa sih? Yuk kita bedah dulu di fun fact sheet-nya. Teman-teman kita lihat, ini dia. Ternyata surat utangnya itu 83% dan produk pasar uangnya 16%. Kamu kalau masih bingung tentang pasar uang, kamu tonton dulu video yang satu ini. Di dalamnya itu ada TD itu term deposit teman-teman, deposito berjangka. Itu ada depositonya Bank Maybank, ada juga Penin Bank, dan juga ada surat utangnya pemerintah Indonesia. Ya pastilah aman lah ya kalau surat utang pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga yang kamu perlu tahu adalah drawdown. Drawdown ini menggambarkan penurunan tertinggi dalam periode tertentu. Penurunan tertinggi dalam waktu setahun itu adalah sekitar 6%. Nih, dari yang paling ujung atas sampai bawah ini 6%. Ya, ini tanggal berapa sih? Maret. Ya, wajar lah ya, COVID-19 kan waktu itu. Ya. Guys, kalau aku pribadi, cut loss-ku adalah 10%. Jadi kalau drawdown-nya udah nyentuh angka 10%, langsung di-cut dulu posisinya. Ini masih bagus, 6,82. Good job. Yang keempat adalah Sharpe ratio. Sharpe ratio ini adalah perbandingan antara keuntungan dibandingin dengan risiko. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya ini, BNP Paribas Omega Sharpe-nya 0,0473. Artinya setiap 1 poin risiko yang diambil oleh investor itu menghasilkan potensi return-nya sebesar 0,04 poin. Yes. Semakin besar Sharpe-nya artinya semakin bagus. Guys, kamu bisa beli produk reksadana pendapatan tetap di agen penjual efek reksadana atau disingkat APERT. Ada di bank, ada di online, ada juga di manajer investasi dan lain sebagainya. Dan salah satunya kamu juga bisa beli reksadana pendapatan tetap di aplikasi Finansialku karena kita sudah bekerja sama dengan APERT Tanam Duit. Contohnya seperti ini. Vin, gimana sih cara menggunakan reksadana yang benar? Selama ini saya sudah beli reksadana sih, tapi ikut-ikut teman-teman atau ikut robot dan sekarang lagi minus dan aku nggak ngerti ini kenapa minus dan lain sebagainya. Tenang teman-teman, banyak orang mikir reksadana itu ribet. Sebenarnya simple banget. Kamu bisa join deh di grup belajar reksadana Finansialku. Di grup itu aku lebih banyak sharing tentang reksadana, cara pakai reksadana, memilih reksadana, dan update mengenai reksadana. Beberapa teman-teman yang sudah ikut acaranya bicara seperti ini nih. Saya belajar banyak tentang reksadana. Saya mengenal banyak bagaimana cara memilih reksadana, apa itu reksadana, dan dibimbing secara ramah. Saya bisa memilih mana manajer investasi yang terbaik, mana produk reksadana yang baik dan kinerja perusahaan yang baik, karena memang reksadana ini adalah salah satu kendaraan saya dalam melakukan perencanaan keuangan, dan juga Finansialku itu udah saya anggap sebagai mentor untuk saya melakukan perencanaan keuangan. 20% teori, 80% aplikatif, menolong
kita serta supaya kita bisa lebih cepat untuk melakukan eksekusi. Teman-teman, thank you yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Dan please komen reksadana pendapatan tetap apa yang sudah kamu beli, supaya aku bisa review reksadana kamu. Khususnya aku bikinin konten di YouTube atau nanti pada saat YouTube Live Makeup Plan setiap hari Jumat jam 8 malam. Guys, sampai jumpa di video Melek Finansial bersama Melvin Mumpuni minggu depan hari Rabu. Dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.